Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Mitra Buana yang terkasih, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita mempersiapkan hati kita berdoa. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Terang-Mu itu adalah suluh bagi kehidupan kami. Dan pagi hari ini, suluh itu menerangi kami melalui firman yang akan bersama-sama kami dengarkan. Nyatakanlah kebenaran-Mu itu ya Allah. Buatlah kami mengerti jalan-jalan-Mu, dan urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya, agar setiap apa yang dinyatakan sungguh berasal dari kuasa-Mu saja. Dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, doa ini kami serahkan. Amin. Kita akan bersama menggumuli firman Tuhan yang dinyatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal 5 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkannya dan mau memelihara firman-Nya dengan setia di dalam kehidupan kita. Haleluya, terpujilah Kristus. Mitra Buana yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan dunia sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Pasca pandemi yang mengguncang dunia dan meluluhlantakkan sendi ekonomi, mengakibatkan dampak yang besar di seluruh negara. Saat ini, hampir semua negara tengah berbenah, biarpun juga tidak mudah. Kita tahu semua bahwa saat keadaan belum pulih benar akibat pandemi, tiba-tiba saja dunia digemparkan dengan invasi Rusia ke Ukraina. Dampaknya meluas ke semua negara, karena kedua negara ini sebagai penghasil gandum terbesar di dunia. Imbasnya adalah semua produk berbahan tepung terigu naik, bahkan pasokannya langka di beberapa negara. Di sisi lain, saat ini dunia juga tengah diperhadapkan dengan krisis pemanasan global. Suhu bumi diperkirakan naik 1,1 derajat Celcius.
Bencana yang diakibatkan karena kerusakan alam juga terjadi di mana-mana. Baru-baru saja gelombang panas melanda dunia. Dan yang paling besar dampaknya salah satunya adalah India. Inilah realita dunia, tempat di mana kita tinggal. Dalam bahasa Paulus kepada jemaat di kota Korintus, Paulus menyebutnya dengan kemah. Dalam kemah kita mengeluh, dalam kemah kita berpeluh, dalam kemah kita pun juga gaduh dan rusuh. Mitra Buana yang terkasih, hari ini kita akan belajar menyikapi realitas kemah kita di dunia ini melalui tema hidup dalam kuasa Roh Kudus. Melalui tema ini kita dipanggil untuk mewujud nyatakan bagaimana hidup yang sesungguhnya jika Roh Kudus telah berkarya dan menguasai diri kita. Kita adalah orang-orang yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Allah lah yang mengaruniakannya bagi kita. Seperti apa yang telah dijelaskan oleh Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Agar kita semua siap menghadapi segala realitas dalam kemah kita ini, dalam dunia ini, di bumi di mana kita berpijak dan di mana kita tinggal. Hidup dalam kuasa Roh Kudus berarti kita dipanggil untuk menjadi manusia-manusia yang bijaksana menyikapi realitas di dalam kemah kita ini. Paulus menyadarkan jemaat Korintus bahwa keadaan mereka masih jauh dari Tuhan. Mereka masih hidup di dunia dan kehidupan mereka hanya berbekal percaya. Oleh sebab itu, menurut Paulus, diperlukan sikap yang kuat dan tabah dalam menghadapi realitas di dunia ini. Belajar untuk terus mengarahkan hati dan hidup kepada Allah. Belajar untuk bersandar pada pertolongan Allah. Belajar untuk hidup berkenan kepada Allah. Paling tidak, selaku orang-orang yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita bisa bertahan hidup dengan memperhatikan kualitas hidup kita. Baik kualitas untuk diri kita sendiri, kualitas untuk orang lain, dan kualitas untuk lingkungan di mana kita berada. Mari kita refleksikan bersama. Seberapa kita memperhatikan apa yang kita makan, apa yang kita minum, bagaimana waktu istirahat kita, seberapa kita menjaga keseimbangan tubuh kita. Itu yang berkaitan dengan kehidupan kita secara jasmania. Kemudian, ketika kita berefleksi lebih dalam lagi, bagaimana relasi kita kepada sesama kita? Seperti apa bentuk kasih dan perhatian kita yang kita berikan kepada sesama kita? Bagaimana kepedulian dan kepekaan kita terhadap mereka yang memerlukan, mereka yang ada di sekitar kita? Itu adalah bentuk
kesungguhan kita membangun relasi dengan mereka, sesama kita, siapapun itu, tanpa memandang latar belakang mereka. Dan yang ketiga, bagaimana kepedulian kita dengan kondisi bumi yang saat ini baru sakit. Mari kita lihat kehidupan yang kita jalani setiap hari. Bagaimana kita menyampah tiap hari. Apakah kita sudah memilah-milih sampah dengan benar? Mitra Buana yang terkasih, hidup dalam kuasa Roh Kudus adalah perwujudan hidup di mana kita sanggup untuk merawat kehidupan. Dan hal itu dimulai dari cara kita mengendalikan diri kita sendiri. Dimulai dari bagaimana kita memimpin dan mengatur kehidupan kita sendiri. Dimulai dari bagaimana kita peduli dengan sesama kita, peduli dengan lingkungan di mana kita berada. Dimulai dari hal yang kecil dan sederhana, namun konsisten kita lakukan setiap hari. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur atas sapaan firman-Mu pagi hari ini yang mengajarkan kepada kami bagaimana kualitas hidup kami jika Roh Kudus telah bernaung dan berkarya di dalam kehidupan kami. Tidak dengan hal-hal yang spektakuler, tetapi justru dimulai dari hal-hal yang sederhana yang bisa kami lakukan untuk kami dapat merawat kehidupan ini, untuk kami dapat menjaga kehidupan ini. Dimulai dari diri kami sendiri. Lihatlah kami Tuhan, ini kami dengan segala keterbatasan manusiawi kami. Kami mohon Kau selalu menopang kami. Roh Kudus senantiasa menggerakkan kami untuk kami dapat konsisten melakukan hal-hal yang sederhana di dalam kehidupan kami, hingga kami pada akhirnya dapat mewarnai dunia ini. Kami menyerahkan kehidupan kami di dunia ini dengan segala lika-liku yang ada, dengan segala tantangannya. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, ya Tuhan. Buatlah kami tabah dan tetap teguh untuk mengarahkan hati kami hanya kepadamu. Lindungilah kami dari segala mara bahaya, dan biarlah kami dimampukan untuk menjadi anak-anak-Mu dan menyatakan kuasa-Mu bagi dunia ini. Inilah syukur dan permohonan kami. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan menolong dan meneguhkan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, doa ini kami serahkan. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.